Malam ini, kita akan memasuki dunia di mana kegelapan bukan sekedar bayang-bayang. Di balik setiap sudut, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Apakah kamu berani melangkah lebih jauh? Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Gria The Myth. Channel ini akan menyajikan kisah-kisah misteri horor yang menarik untuk kalian dengarkan. Yuk rebahkan tubuh kalian, pejamkan mata dan mulai dengarkan. Tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Genderuwo adalah makhluk mitologi yang berasal dari kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam cerita rakyat dan mitos Jawa, genderuwo sering digambarkan sebagai sosok besar yang menakutkan, dengan rambut lebat di seluruh tubuhnya. Terkadang, genderuwo dianggap memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk dan bahkan berinteraksi dengan manusia, seringkali dalam konteks yang negatif. Dalam beberapa cerita, genderuwo disebut-sebut dapat menggoda wanita atau bahkan menghamili mereka secara gaib. Mitos tentang genderuwo biasanya digunakan sebagai cerita rakyat untuk menakut-nakuti orang, terutama anak-anak, agar tidak mendekati tempat-tempat berbahaya atau angker. Selain itu, genderuwo juga kerap dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa mistis, seperti gangguan gaib atau hilangnya seseorang secara misterius. Keberadaan genderuwo seringkali dikaitkan dengan kekuatan gaib yang dianggap bisa memberikan keberuntungan atau bahkan nasib buruk. Dalam beberapa tradisi Jawa, ada kepercayaan bahwa genderuwo bisa diajak berkomunikasi atau bahkan diundang melalui ritual tertentu. Ritual ini biasanya melibatkan sesajen berupa makanan, minuman, rokok, atau darah binatang. Beberapa orang percaya bahwa genderuwo bisa dipelihara untuk menjaga tempat tertentu atau memberi perlindungan gaib. Namun, kepercayaan semacam ini seringkali dicap sebagai bentuk ilmu hitam atau praktik dukunan yang dilarang dalam keyakinan agama. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, tinggal seseorang wanita muda bernama Ratri. Usianya masih 20-an. Dan dia tinggal bersama ibunya di rumah peninggalan keluarga yang sudah tua dan sedikit rusak di bagian belakang. Rumah itu terletak di pinggir hutan, tidak jauh dari sebuah pohon beringin besar yang konon katanya dihuni oleh makhluk gaib. Ratri adalah seorang gadis yang biasa aja. Namun, keindahan wajahnya dan sikapnya yang lemah lembut membuatnya disukai banyak orang. Meski demikian, ia lebih memilih tinggal di rumah untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Setiap hari, Ratri melewati hidupnya dengan tenang, hingga suatu malam, segalanya berubah. Pada malam itu, angin bertiup kencang, dan bulan tampak buram di langit. Ratri terbangun di tengah malam karena merasakan sesuatu yang aneh. Kamar tidurnya yang biasanya tenang terasa lebih dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang hadir, namun terlihat. Dalam kegelapan, Ratri melihat bayang-bayang besar bergerak di sudut kamarnya. Bayangan itu tampak berbulu lebat, besar, dan mengeluarkan suara napas berat yang dalam. Ratri ingin berteriak, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Hatinya dicekam oleh kekerasan yang belum pernah dirasakannya. Sosok itu semakin mendekat, dan tiba-tiba ia merasakan tekanan di atas tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang menindihnya. Napasnya tersengal-sengal, namun suaranya tak keluar. Wajahnya pucat pasi saat ia sadar bahwa makhluk itu adalah genderuwo yang sering diceritakan oleh orang-orang di desanya. Genderuwo itu berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Suaranya seperti bergema dari tempat yang sangat jauh. Tubuh Ratri terasa semakin berat, dan di saat yang sama, ia merasakan kehangatan yang aneh merasuk ke dalam dirinya. Ia merasa seperti ditarik ke dalam dunia lain, dunia yang gelap dan penuh misteri.
Genderuwo itu seolah-olah membaur dengan tubuhnya, dan Ratri tidak bisa menahan atau melawan. Kejadian itu berlangsung lama, dan ketika akhirnya selesai, Ratri merasa lemas. Makhluk itu menghilang begitu saja, meninggalkan dalam ketakutan dan kebingungan. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat, dan pikirannya penuh dengan ketidakjelasan. Hanya ada kegelapan yang dingin dan menyelimuti dirinya. Keesokan harinya, Ratri terbangun di tempat tidurnya dengan perasaan bahwa malam sebelumnya bukanlah mimpi. Tubuhnya masih terasa lelah dan ada tanda-tanda aneh di kulitnya, seolah-olah ada jejak tangan kasar yang menyentuhnya. Ia mencoba melupakan peristiwa itu, tetapi beberapa hari kemudian, Ratri mulai merasakan perubahan pada dirinya. Ia merasa pusing dan tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Desas-desus pun mulai menyebar di desa. Beberapa orang percaya bahwa Ratri telah diambil oleh genderuwo dan bahwa ia kini sedang mengandung benih dari makhluk gaib tersebut. Ibunya yang khawatir membawa Ratri ke seorang dukun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sang dukun mengamati Ratri dengan seksama dan mengkonfirmasi apa yang ditakutkan oleh banyak orang. Genderuwo telah meninggalkannya dengan sesuatu yang tak terlihat, namun jelas terasa. Ratri harus hidup dengan rahasia ini, dengan ketakutan yang menyelimuti hari-harinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, dan apa yang sedang tumbuh dalam tubuhnya, masih menjadi misteri yang hanya waktu yang bisa menjawabnya. Desas-desus tentang genderuwo semakin menyebar di desa, dan Ratri kini menjadi pusat perhatian, bukan karena kecantikannya, tetapi karena kisah mistis yang membelit hidupnya. Waktu terus berjalan, tetapi perubahan pada diri Ratri semakin nyata. Rasa mual, pusing, dan kelemahan yang tidak biasa mulai menyelimuti kesehariannya. Orang-orang di desa semakin yakin bahwa apa yang terjadi pada Ratri bukanlah hal biasa. Ia mulai menarik diri dari kehidupan sosial, jarang terlihat keluar rumah, dan hanya ibunya yang tahu betapa dalamnya ketakutan yang ia alami. Setiap malam, Ratri dihantui oleh mimpi-mimpi yang aneh. Ia sering melihat sosok genderuwo itu berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dalam diam seakan menunggu sesuatu. Dalam mimpinya, ia terperangkap di hutan gelap, dikelilingi oleh bayang-bayang, dan selalu ada bisikan lembut yang memanggil namanya. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin dan hatinya penuh dengan ketakutan. Suatu hari, ibunya membawa Ratri kembali ke dukun untuk mencari perlindungan. Dukun tersebut seorang wanita tua dengan pengetahuan mendalam tentang dunia gaib, menyiapkan ritual khusus untuk mengusir pengaruh genderuwo. Sebuah sesajen disiapkan di depan rumah, terdiri dari bunga, dupa, dan makanan, sambil dibacakan doa-doa tertentu untuk memohon perlindungan dari roh-roh jahat. Ratri duduk di tengah ruangan setelah ritual, dengan mata tertutup, sementara sang dukun melafalkan mantra dengan khusyuk. Namun, di tengah-tengah ritual, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ratri tiba-tiba merasa tubuhnya bergetar hebat, seperti ada kekuatan yang menolak ritual itu. Matanya terbuka dengan pandangan kosong, dan ia berteriak keras. Suara yang keluar bukanlah suara manusia biasa. Sang dukun tersentak dan berusaha lebih keras, tetapi Ratri terjatuh, tubuhnya lemah dan pingsan. Setelah kejadian itu, sang dukun menyadari bahwa apa yang dihadapi Ratri bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi. Genderuwo itu tidak sekedar mengganggu, tetapi telah menanamkan bagian dari dirinya dalam tubuh Ratri. Sang dukun memberi peringatan bahwa Ratri mungkin sedang mengandung sesuatu yang bukan dari dunia ini tentunya, sesuatu yang sangat berbahaya. Ratri yang telah sadar kembali mulai merasakan keanehan dalam tubuhnya.
Ia merasa ada kehidupan di dalam rahimnya, meskipun tidak seperti yang biasanya dialami oleh wanita hamil. Perutnya mulai membesar, tetapi tidak seperti kehamilan manusia pada umumnya. Sesuatu yang gelap dan misterius tampaknya tumbuh di dalam dirinya, dan rasa takut terus menghantuinya setiap malam. Desa mulai menjauh keluarga Ratri. Mereka takut bahwa apa yang terjadi padanya bisa membawa malapetaka bagi mereka semua. Bahkan Ibu Ratri, meski penuh kasih, tidak bisa menutupi ketakutannya. Ia berdoa setiap hari, berharap ada jalan keluar dari kutukan ini. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, sesuatu yang ganjil terjadi. Ratri merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Ia berteriak keras, dan ibunya yang panik segera memanggil dukun itu kembali. Namun, sebelum dukun itu tiba, Ratri sudah terjatuh di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Di saat itulah, genderuwo kembali muncul. Namun, kali ini ia tidak datang sendiri. Ia berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan mata merah menyala. Sementara sesuatu yang tak terlihat mulai mengambil bentuk di sekitar Ratri. Dengan napas yang tersengal-sengal, Ratri merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat, merasuk ke dalam dirinya, seolah-olah ingin mengklaim apa yang telah ia tanam. Ketika dukun akhirnya tiba, ia menemukan Ratri tak sadarkan diri, dan di sampingnya sebuah bayangan besar menghilang ke dalam kegelapan malam. Dukun itu segera melakukan ritual terakhirnya untuk menutup pintu gaib antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Namun, apa yang terjadi dengan Ratri masih menjadi misteri. Beberapa hari kemudian, Ratri ditemukan dalam keadaan lemah, tetapi makhluk yang ada dalam tubuhnya telah menghilang. Tubuhnya kembali normal, namun jiwanya tampak kosong. Seolah-olah sebagian dari dirinya telah diambil oleh makhluk itu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada malam itu. Namun satu hal yang pasti, Ratri telah mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Masyarakat desa tetap menjaga jarak, dan cerita tentang Ratri dan genderuwo menjadi legenda yang terus hidup dari mulut ke mulut. Mereka yang melewati rumah tua di pinggiran hutan selalu berbisik, takut jika bayangan genderuwo akan kembali untuk mencari apa yang pernah ditinggalkannya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Ratri dan ibunya berubah drastis. Setelah kejadian mengerikan itu, meskipun tubuh Ratri tampak pulih, jiwanya tetap kosong. Seakan-akan sebagian dari dirinya hilang selamanya. Ia tak lagi berbicara banyak, dan selalu tampak termenung, dengan tatapan matanya yang jauh, penuh kekosongan, dan desa itu pun tetap mengasingkan mereka berdua, menganggap rumah Ratri sebagai tempat kutuk yang tak layak dikunjungi. Ibunya meski penuh kasih, mulai merasa putus asa. Setiap malam ia merasakan bahwa sesuatu yang gaib masih mengintai. Meski genderuwo itu tidak lagi terlihat secara fisik, Ratri kadang-kadang merasakan kehadiran makhluk itu di sekitarnya. Seperti bayangan yang selalu ada di sudut-sudut ruangan, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Mimpi buruk yang menyesalkan kembali menghantui tidurnya. Dan dalam mimpinya, ia selalu berada di hutan gelap dengan dipenuhi oleh suara-suara asing. Suara malam yang dingin, ketika angin kencang bertiup di luar rumah, Ratri sesekali merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Sejak peristiwa itu, ia selalu merasakan bahwa ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya, sesuatu yang hidup, tapi bukan manusia. Sakit yang pernah ia rasakan sebelumnya kembali muncul, tetapi kali ini lebih kuat, lebih dalam. Dengan gemetar, Ratri mencoba bangkit dari tempat tidurnya, namun terasa seperti ditarik kembali ke bawah. Seakan ada tangan tak terlihat yang menahannya. Ibunya yang mendengar jeritan Ratri segera berlari ke kamarnya. Di dalam kamar,
Ibunya terkejut melihat bayangan besar yang sudah tak asing lagi. Genderuwo itu muncul kembali, lebih jelas dan lebih nyata dari sebelumnya. Sosok besar berbulu dengan mata merah menyala berdiri di samping Ratri, seakan-akan menunggu sesuatu terjadi. Dengan penuh keberanian, ibunya berlari mendekati Ratri, berusaha menyelamatkannya. Tapi sesuatu yang tak terlihat menghentikan langkahnya. Sebuah kekuatan gaib menghantam tubuh ibunya, membuatnya jatuh tak berdaya di sudut ruangan. Genderuwo itu lalu membungkuk di atas Ratri, yang saat itu dalam keadaan setengah sadar. Sementara suara-suara aneh mulai memenuhi ruangan. Dukun yang sebelumnya melakukan ritual tiba-tiba datang, seperti merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ia memasuki rumah dengan cepat, membawa peralatan ritual dan sesajen, berusaha menghentikan kejadian mengerikan ini sebelum terlambat. Namun, saat ia memasuki kamar, pemandangan di depannya membuatnya terdiam. Genderuwo itu tengah melingkupi tubuh Ratri, dan di saat yang bersamaan, Ratri menjerit keras. Sebuah energi gelap menyelimuti ruangan, dan suara jeritan itu menggema hingga keluar rumah, memecah keheningan malam. Dukun itu segera memulai mantranya, menyalakan dupa dan menaburkan bunga serta garam suci di sekitar Ratri. Namun, Genderuwo tampak semakin kuat, seakan-akan kekuatannya telah mencapai puncaknya. Dalam satu gerakan cepat, makhluk itu menghilang ke dalam tubuh Ratri, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang menakutkan. Ratri jatuh pingsan, dan dukun serta ibunya segera menghampirinya. Saat ia tersadar, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Matanya yang dulu penuh dengan kekosongan, kini tampak lebih tenang. Meski masih ada bayang-bayang ketakutan di balik tatapan itu, dukun itu kemudian berbicara pelan kepada Ibu Ratri. Genderuwo itu tidak lagi mengganggunya, tapi sebagian darinya tetap ada di dalam tubuh Ratri. Ratri tidak lagi diganggu oleh mimpi buruk atau bayangan-bayangan mengerikan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar bebas dari pengalaman mengerikan itu. Sejak malam itu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lain dalam dirinya, sebuah kehadiran yang tidak dapat ia jelaskan, tetapi selalu ada. Meskipun genderuwo itu telah pergi, Ratri tetap terikat dengan dunia gaib yang pernah menyentuh hidupnya. Desa perlahan-lahan mulai melupakan kejadian itu, dan Ratri menjalani hidupnya dengan tenang. Namun, orang-orang masih berbisik bahwa di malam-malam tertentu, jika seseorang melewati rumah tua di pinggir hutan itu, mereka bisa merasakan dinginnya angin yang tidak biasa dan melihat bayang-bayang aneh di balik jendela. Mereka percaya bahwa meskipun genderuwo itu sudah tidak lagi menampakkan diri, jiwanya tetap mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Demikian untuk cerita hari ini. Gimana menurut kalian dengan kisah ini? Kalian bisa sharing di kolom komentar dan nantikan kisah-kisah berikutnya di channel Gria Demit. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe, like, dan komen channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.